Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Adrian dengan NIM 2414010005. Kali ini saya akan mempraktikkan sebuah tugas mulai dari praktikum 1 sampai 11. Oke, sebelum masuk ke praktikum 11, saya akan menjelaskan dua poin penting di sini. Yang pertama, pada setiap praktikum yang akan dimulai, saya akan menjelaskan fungsi dan tujuannya. Yang kedua, setelah saya menyelesaikan praktikum kelima, saya akan menjelaskan istilah-istilah mulai dari praktikum 6 sampai 11 yang berupa IP address sampai fastfix. Oke, langsung saja ke praktikum pertama. Pada praktikum pertama kali ini yaitu mengenai penginstalan Linux. Oke, pertama-tama dua file yang wajib kalian miliki adalah Oracle VirtualBox dan juga ISO dari Linux tersebut, baik berupa Ubuntu, Backtrack maupun Linux lainnya. Oke, jika kalian telah menginstal VirtualBox, tampilan awalnya akan jadi seperti ini. Jika kalian sudah mencapai tahap ini, kalian cukup ketik new di sini, tulis nama bebas, bisa nama kalian seperti ini. Di sini adalah tempat di mana kalian akan menyimpan folder Linux kalian secara virtual. Usahakan pilih folder yang akan kosong. Seperti ini. Saya akan menyimpannya di folder C. Oke. Lanjut ISO image. Di sini kalian masukkan ISO kalian. Misalnya di sini saya masukkan ISO Ubuntu saya. Oke. Lanjut ke sini. Ganti username-nya menjadi nama kalian juga. Seperti ini. Passwordnya singkat saja supaya mudah diingat. Baru kita atur hardware-nya. Disk memori kita bisa main token aja. Begitupun juga prosesor. Oke, seperti ini. Hard disk-nya kita atur seperti ini. Oke, saya edit dulu. Oke, seperti ini. Kemudian kita finish. Oke, di sini kalian jangan terburu-buru untuk masuk. Karena kita juga harus tambahkan ISO di bagian di sini. Oke, tunggu. Kita hentikan programnya terlebih dahulu. Sini kalian masukkan ISO kalian. Kemudian kita start ulang. Oke. Tunggu progresnya. Dapat besar. Kita enter. Oke, kita tunggu progresnya. Pada bagian di sini kalian bebas memilih bahasa. Ada juga bahasa Indonesia di bagian atas. Seperti ini. Pada bagian di sini kalian pasang Ubuntu. Kalian pilih bebas nilai pengetikannya. Saya pilih Inggris saja. Oke.
Kita setting seperti ini, kemudian kita lanjutkan. Oke, di sini kita pilih seperti ini, kemudian kita pasang sekarang. Kita lanjutkan. Oke, sini kita lanjutkan. Oke, di sini masukkan nama, kemudian masukkan sandi sekalian. Saya akan simpel aja supaya agar lebih mudah diingat. Oke, seperti ini. Kemudian lanjutkan. Oke, jika seperti ini, berarti progresnya akan berjalan. Karena waktunya cukup memakan waktu, jadi akan saya skip bagian di sini. Oke, setelah menjalani progres yang cukup memakan waktu, hasilnya akan jadi seperti ini. Pada bagian di sini kita nyalakan ulang saja. Oke, kita tunggu progresnya jalan lagi. Kita enter. Oke, di sini masukkan sandi. Oke, kita lewati. Selanjutnya selesai. Oke, jika tampilannya seperti ini, berarti progres menginstal Linux berhasil ya. Oke, lanjut ke tahap kedua, ke tahap praktikum kedua. Pada praktikum kedua kali ini, langkah pertama kita mencari Linux terminal. Oke, yang ini. Oke, pada program pertama kita ketik psaux. Fungsi dari psaux ini adalah untuk melihat daftar proses yang sedang berlangsung. Oke, program selanjutnya itu kita akan ketik sleep spasi 100 spasi angka kode dan. Oke, fungsi dari sleep 100 ini adalah untuk membuat proses background atau mencatat pit proses. Di mana pit prosesnya? Bagian sini. Lanjut, untuk menghentikan program sleep 100-nya, kita ketik kill dan mencatat kode pit tersebut. Sesuaikan dengan ini. Apa fungsi dari kill ini? Sesuai dengan artinya, berarti menghentikan atau membunuh program yang sedang berjalan atau proses. Lanjut ke program selanjutnya, kita ketik stop. Oke, fungsi dari top ini untuk melihat proses secara real time atau secara langsung ya. Untuk menghentikan, kita ketik Ctrl C. Oke, lanjut ke program selanjutnya, kita ketik nice spasi min n spasi 10 spasi sleep spasi 200 spasi dan. Oke,
Fungsi dari SNI di sini untuk mencatat set prioritas terendah. Lanjut, kita cek dulu setnya dengan mengetik ls min l. Nah, salah. Kita ketik ps spasi min l. Seperti ini. Oke. Fungsi dari VFL ini untuk mengecek set dengan prioritas terendah. Untuk melihat perbedaannya, kita harus menghentikan n ini dengan mengetik kill dan mencatat bit proses pada n-nya. Oke, kemudian kita cek lagi menggunakan ps min l. Oke, terlihat di sini perbedaan sebelum dihentikan dan setelah dihentikan. Oke, lanjut ke program ketiga, yaitu mengecek memori dan swap-nya. Untuk program pertama pada praktikum ketiga, kita ketik free spasi min n. Fungsinya yaitu mencek memori fisik dan juga swap-nya. Seperti ini. Lanjut ke perintah selanjutnya, vm start. Oke, fungsi dari vm start ini untuk melihat status memori atau statistik pada memori. Lanjut ke perintah selanjutnya. Oke. Pertama, saya akan menginstal Stress dulu untuk mengecek program yang akan memakan memori. Oke, tunggu. Kalian bisa cek program lain yang akan memakan memori. Oke, perintah untuk mengecek stresnya yaitu stress spasi min vm spasi 1 spasi min vm min bytes spasi 512m. Seperti ini. Kemudian kita save. Oke. Terlihat di sini kita bisa mengecek program yang memakan memori. Kemudian untuk membuatnya normal kita ketik Ctrl C seperti ini. Lanjut kita akan mengecek swap-nya. Untuk mengecek swap-nya kita ketik swap on. Kemudian spasi min show. Tidak, min show seperti ini. Oke, jika seperti ini berarti swap-nya masih menyala. Untuk menghentikannya kita ketik sudo swap off seperti ini. Oke, jika seperti ini swap-nya sudah terhenti. Lanjut ke praktikum keempat, yaitu kita akan membuat folder dan juga untuk memindahkan dan menghapusnya. Oke, pada perintah pertama di praktikum keempat, kita ketik mkdir. Kemudian masukkan nama folder kalian, bebas. Seperti ini. Misalnya fish. Seperti ini. Oke. Kita cek dengan perintah ls min l. Seperti ini. Terlihat di sini folder saya telah dibuat. Lanjut ke perintah selanjutnya untuk membuat file. Kita ketik perintah touch spasi, kita ketik folder kita dahulu untuk memasukkan file di sana. Kemudian kita tambahkan nama file di sini. Misalnya saya tambahkan file saja. Kemudian tambahkan akhiran txt.
akan teks filenya menjadi txt. Oke, kita enter. Kemudian kita cek dengan memasukkan foldernya dulu. Masukkan perintah cd dan masukkan nama foldernya. Kemudian kita cek isi dari folder ini. Kita masukkan perintah ls -l. Oke, terlihat di sini file saya telah masuk. Oke, untuk membuatnya terlihat seperti mengizinkan, kita masukkan perintah chmod 755 file.txt. Fungsinya untuk mengizinkan file tersebut dapat diakses. Oke. Tahap selanjutnya yaitu kita keluar dulu dari foldernya. Terus kita coba memindahkan file dari FIS ke folder baru. Saya akan membuat folder baru dulu. Misalnya di sini ZAS seperti itu. Oke. Sekarang kita akan memindahkan folder dari folder pertama ke folder baru. Kita ketik perintah mv atau move. Kita masukkan folder kita terlebih dahulu. Kemudian file kita, file.txt. Kemudian spasi. Sini kita masukkan folder terbaru kita. Seperti ini. Oke. Kita cek di folder baru kita dengan masukkan cd lagi. Oke, kita cek di sini dengan perintah ls -l. Oke, terlihat di sini file perpindahan filenya berhasil. Untuk menghapus filenya, kita ketik rm file.txt. Kita cek lagi ls -l. Oke, nampaknya perintah menghapusnya lanjut ke praktikum 5. Ke praktikum kelima ini saya akan mempraktikkan dan membuat file dalam bentuk sh dan juga memasukkan teks dan juga mengedit script di teks tersebut. Langsung saja. Pertama kita masukkan perintah touch. Kemudian masukkan nama bebas seperti ini. Usahakan akhirannya .sh. Oke, jika seperti ini filenya berhasil. Lanjut untuk memberi pesan, kita masukkan perintah echo dan masukkan sini pesan yang ingin kalian mau. Misalnya saya tambahkan perintah halo saya Messi seperti ini. Oke, kemudian kita enter. Tampilannya akan jadi seperti ini, yang berarti perintahnya telah tertampilkan. Oke. Perintah selanjutnya kita akan memberikan eksekusi atau memberikan izin untuk mengakses file sh ini. Oke, kita ketik perintah chmod spasi plus x. Kemudian masukkan nama file sh kalian. Seperti ini. Oke. Di sini perintah selanjutnya saya akan mengedit script pada pesan ini. Misalnya masukkan perintah read spasi mint spasi Ankara seperti ini. Kita ulang.
read mimpi partai Cristiano. Oke, seperti ini. Oke, kita masukkan. Oke, kita coba kita tes lagi. Kau pakai Cristiano. Kemudian kita ketik akhiran dari repeat kita seperti ini kodenya. Oke, kita coba. Oke, seperti ini script yang bisa kita edit. Sebelum kita masuk ke praktikum 6 sampai 11, saya akan menjelaskan terlebih dahulu beberapa istilah penting yang digunakan pada praktikum ini, mulai dari IP address hingga postfix. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu IP address. IP address adalah alamat unik yang dimiliki oleh setiap perangkat dan jaringan. IP address digunakan agar perangkat dapat saling terhubung, berkomunikasi, dan terhubung ke internet. Oke, lanjut ke kedua yaitu DNS atau bisa kita sebut Domain Name System. DNS adalah sistem yang berfungsi untuk menerjemahkan nama domain menjadi IP address. Oke, yang ketiga yaitu SSH atau bisa kita sebut Secure Shell. Oke, fungsi dari SSH ini yaitu layanan yang digunakan untuk mengakses server dari jarak jauh secara aman melalui terminal. Oke, lanjut yang keempat adalah SSL atau bisa kita sebut Secure Socket Layer. SSL adalah teknologi keamanan yang digunakan untuk mengenkripsi komunikasi antara web server dan klien. Website yang menggunakan SSL dapat dikenali dengan protokol HTTPS. Lanjut ke perintah selanjutnya yaitu web server. Web server adalah layanan yang bertugas menerima permintaan dari klien dan menampilkan halaman web melalui browser. Lanjut, Apache. Apache adalah salah satu software web server yang paling banyak digunakan untuk menjalankan website pada server Linux. Lanjut, yang ketujuh adalah SQL atau bisa kita sebut Structured Query Language. SQL adalah bahasa yang digunakan untuk mengelola database, seperti membuat database, menampilkan data, dan juga menghapus data. Oke, yang terakhir adalah Postfix. Postfix adalah mail server yang digunakan untuk mengirim dan menerima email pada sistem Linux. Oke, setelah kita memahami istilah-istilah tersebut, selanjutnya saya akan langsung ke praktikum 6, yaitu konfigurasi jaringan. Lanjut ke praktikum 6, yaitu uji konfigurasi jaringan. Oke, perintah pertama kita masukkan sudo nano spasi /etc/network /interface seperti ini. Kemudian masukkan perintah seperti ini di dalam sudo nanonya. Kemudian kita save menggunakan Ctrl O, Enter. Kemudian kita keluar dengan menggunakan Ctrl X. Kemudian kita masuk ke perintah selanjutnya yaitu sudo nano kemudian /etc/resolve .conf seperti ini.
Di sini kita akan mengedit name servernya menjadi 10.023. Oke, tunggu. Kita edit menjadi 10.0.2.3 seperti ini. Kemudian kita save lagi. Lanjut, kita uji coba jaringannya di Firefox. Kita coba ketik YouTube. Oke, jika seperti ini berarti berhasil. Lanjut ke terminal. Kita cek pin DNS-nya dengan menggunakan perintah resolve-ctl seperti ini. Oke, jika seperti ini pin DNS-nya bagus ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akses file sistemnya dengan menggunakan perintah ls/. Oke, seperti ini. Kita masuk ke praktikum ke-7, yaitu kita akan mengkonfigurasi keamanannya. Oke, langkah pertama, jika kalian belum menginstal UEFI, kita akan menginstalnya terlebih dahulu. Masukkan perintah sudo apt install UEFI seperti ini. Kemudian kita enter. Lanjut, kita lakukan perizinan kepada UEFI-nya dengan melakukan perintah sudo UEFI enable seperti ini. Oke, jika seperti ini UEFI-nya telah diizinkan. Lanjut, kita akan mengizinkan SSH-nya agar tidak terputus. Masukkan perintah sudo UEFI allow SSH seperti ini. Lanjut ke perintah selanjutnya, kita akan mengedit file konfigurasi SSH-nya. Masukkan perintah sudo nano/etc, kita spasi baru /etc/sshd min bawah terus config seperti ini. Kita tambahkan di sini konfigurasi port 22. Kita tambahkan juga permit login, permit root login no. Terus kita tambahkan lagi password authentication yes seperti ini. Masukkan lagi PUBKey authentication yes seperti ini. Kemudian kita save. Oke, sekarang kita akan mengedit konfigurasi SE Linux-nya. Masukkan perintah sudo nano, kemudian spasi /etc/linux/config. Oke, seperti ini. Kita masukkan perintah SE Linux seperti ini. Kemudian sama dengan kita kecilkan permisif seperti ini. Lanjut, yang di bawah kita masukkan perintah SE Linux seperti ini. Kemudian sama dengan masukkan perintah targeted. Oke, sesuaikan seperti ini. Kemudian kita save. Kemudian kita akan uji akses dari luar. Masukkan perintah sudo
apt update. Di sini kita akan menginstal SSH-nya. Oke, kita tunggu. Di sini kita akan menginstal SSH dengan masukkan perintah sudo apt install SSH. Seperti ini. Sudo apt install open SSH min server spasi min seperti ini. Kita tunggu progresnya. Kita cek, kemudian oke. Kemudian kita cek status SSH-nya dengan perintah sudo systemctl status SSH. Oke, jika perintahnya seperti ini aktif, maka perintah SSH hanya berhasil dijalankan. Lanjut. Di sini kita akan memulai SSH-nya. Masukkan perintah sudo systemctl start SSH. Seperti ini. SSH. Seperti ini. Oke. Lanjut. Kita akan mengizinkan bot otomatis pada SSH. Masukkan perintah sudo systemctl enable SSH. Oke. Lanjut ke tahap selanjutnya. Kita coba SSH ke diri kita sendiri. Seperti ini. Kita coba misalnya nama saya. Kemudian beri nama localhost. Kemudian kita Y. Oke. Kemudian kita cek log keamanannya, masukkan perintah sudo tail, kemudian spasi /var/log /out/log seperti ini. Masukkan password kita. Oke. Tampilannya seperti ini untuk mengecek log keamanannya. Oke, kita akan lanjut ke praktikum 8, yaitu bagaimana cara membackup dan restore-nya sebuah folder. Oke, langkah pertama kita akan membuat file folder uji coba. Nama uji coba 9 seperti ini. Oke. Kemudian kita masuk ke foldernya. Oke. Di sini kita akan membuat filenya, proses pesannya. Misalnya di file 1 saya akan membuat pesan file backup. Kemudian kita berikan das seperti ini. Kemudian kita masukkan file 1.txt. Kemudian kita juga tambahkan pesan ke file 2. Sini merupakan data praktikum. Oke, seperti ini. Kemudian kita slash file 2.txt. Oke, jika sudah, kita kembali ke home, masukkan perintah cd. Oke, tahap selanjutnya kita akan membuat backup directory dengan menggunakan perintah tar. Perintahnya yaitu sudo tar spasi min
CZF seperti ini. Kemudian masukkan backup, min bawah, data titik tar titik gesek seperti ini. Kemudian kita masukkan folder kita, yaitu uji coba 9. Oke. Kita cek apakah backup berhasil, masukkan perintah ls seperti ini. Oke, terlihat backup datanya berhasil. Oke, kita uji coba dengan menghapus foldernya dengan perintah sudo rm spasi min rf uji coba 9 seperti ini. Oke, kita cek lagi ls. Nampaknya foldernya salah, kita coba lagi sudo rm rf uji coba 9 seperti ini. Kemudian kita cek lagi dengan menggunakan perintah ls. Terlihat folder ls-nya telah terhapus. Untuk mengembalikannya lagi, kita masukkan perintah sudo tar min zcf xcf nya backup min bawah, kemudian masukkan data .tar.gz seperti ini. Oke, kita cek apakah foldernya berhasil terbackup. Oke, terlihat foldernya kembali berhasil kita backup. Oke, kita cek filenya juga di dalam foldernya. Masukkan perintah cd untuk masuk ke foldernya. Kemudian kita cek filenya satu persatu, mulai dari file 1. Cek file 1.txt. Oke, terlihat pesannya masih utuh. Kemudian kita cek filenya juga. Oke, terlihat file 2-nya juga berhasil utuh. Lanjut ke praktikum 9, yaitu konfigurasi web server. Langkah pertama pada praktikumnya kali ini yaitu kita akan menginstal Apache-nya. Masukkan perintah sudo apt get update terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan perintah sudo apt get install Apache 2 spasi min y seperti ini. Kita tunggu progresnya. Oke, setelah berhasil kita cek statusnya menggunakan perintah sudo systemctl status Apache 2 seperti ini. Oke, jika statusnya aktif berarti Apache 2-nya berhasil kita install. Kemudian kita hentikan. Lanjut ke langkah selanjutnya yaitu kita akan mengkonfigurasi web servernya. Oke, langkah pertama masukkan perintah sudo nano spasi /etc/ apache 2 /apache 2.conf seperti ini. Oke, sini kita akan menggeser ke bagian paling bawah. Pada bagian ini kita akan menambahkan perintah server name
seperti ini. Kemudian masukkan perintah localhost. Kemudian kita save. Oke. Kemudian kita akan restart Apache 2-nya agar konfigurasi terbarunya bisa terbaca. Masukkan perintah sudo systemctl restart Apache 2 seperti ini. Oke. Lanjut kita uji coba ke Apache-nya dengan menggunakan Firefox. Hapus dulu. Kemudian kita buka ulang. Sini masukkan perintah http .2 kemudian // masukkan localhost seperti ini. Kemudian kita cek. Jika tampilannya seperti ini, maka selamat, tampilan Apache 2-nya berhasil kita tampilkan. Setelah itu kita kembali ke terminal lagi. Kemudian kita masuk ke folder web, yaitu cd/var/www/html kemudian slash lagi. Oke. Pada bagian sini kita akan membuat file HTML baru. Masukkan perintah sudo nano spasi index.html seperti ini. Oke. Pada bagian di sini kita akan menghapus semua isi dari indeks tersebut. Cara menghapusnya kita menggunakan perintah Ctrl+Shift+6. Kemudian kita geser saja ke bawah. Kemudian kita Ctrl+K untuk menghapus teksnya, seperti ini. Sini kita tambahkan perintah baru, yaitu .html. Di bagian bawahnya kita tambahkan head, title, praktikum web, seperti ini. Praktikum web server, seperti ini. Kemudian kita tutup. Kemudian kita masukkan perintah body di sini. Body H1 berhasil. Tanda seru. Ini halaman web saya seperti ini. Kita tutup. H1. Kita tutup juga bodinya. Oke, seperti ini. Kemudian di sini kita tutup HTML-nya juga. Kita save. Oke, kita uji ulang apakah tampilan localhost-nya akan berubah. Oke, kita keluar dulu, kemudian masuk lagi. Masukkan perintah yang sama di sini. http http://localhost seperti ini. Oke, jika tampilannya berhasil berubah, maka tampilan di sini kita berhasil mengedit halaman HTML-nya menjadi halaman yang kita buat tadi. Baik, setelah kita berhasil mengedit file localhost kita, langkah selanjutnya yaitu mengkonfigurasi SSL kita. Oke, tahap pertama kita akan aktifkan modul SSL-nya terlebih dahulu. Masukkan perintah sudo a2nmod SSL. Oke,
Langkah selanjutnya kita akan membuat folder SSL-nya. Masukkan perintah sudo mkdir /etc/apache2/ssl. Oke, langkah selanjutnya kita buat sertifikat SSL-nya. Masukkan perintah sudo open SSL, kemudian request, kemudian min x509, kemudian min nodes, kemudian min days 365, kemudian min name file, kemudian rsa.2.2048 spasi kout spasi /etc/apache2/ssl/apache.k, kemudian min out, kemudian /etc, kemudian etc/apache2/ssl/apache.crt. Seperti ini. Masukkan nama negara, cukup 2 kata, provinsi bebas, kota bebas, ini juga. Yang paling penting itu di sini komandannya. Masukkan perintah localhost. Oke. Kemudian ini juga bebas. Oke, setelah di sini kita akan mengaktifkan default SSL setnya. Masukkan perintah sudo a2 default min /ssl/conf. Seperti ini. Oke. Tahap selanjutnya kita akan mengedit file SSL-nya. Masukkan perintah sudo nano /etc/apache2/sites min available /default min /ssl/conf. Oke. Pada bagian di sini yang perlu kalian edit yaitu SSL sertifikat file dan juga SSL sertifikat scan filenya. Oke, di sini sebelumnya kita akan menghapus tanda spasi yang berlebihan di sini. Cukup spasi sekali juga, bagian bawahnya juga. Kemudian kita hapus semua. Cukup sisakan etc saja. Seperti ini. Kita ubah menjadi apache2, kemudian /ssl, kemudian /apache.crc. Seperti ini. Bagian bawah juga sama, yang bedanya itu bagian terakhirnya. Bagian bawah kita isi dengan apache.k. Seperti ini. Oke. Jika sudah kalian save, gunakan tombol Ctrl O, Enter, Ctrl X. Kemudian kita cek kembali filenya. Gunakan perintah ls/etc/apache2/ssl. Oke. Di sana kita ulang lagi ls/etc/apache2/ssl seperti ini. Oke. Jika tampilannya seperti ini, berarti
progresnya masih berjalan. Oke, langkah selanjutnya kita restart Apache-nya. Masukkan perintah sudo systemctl restart Apache 2. Seperti ini. Oke. Kemudian kita cek statusnya. Seperti ini. Oke. Jika seperti ini dan statusnya masih aktif, berarti kita telah berhasil menamatkan praktikum ke-9. Oke, lanjut ke praktikum 10, yaitu konfigurasi database server. Langkah pertama yaitu kita akan menginstalasi MySQL. Perintah pertama kita gunakan perintah sudo apt sudo apt min get update terlebih dahulu. Oke, kemudian kita gunakan perintah sudo apt min get install web MySQL min server seperti ini. Oke, nampaknya setipe. Kita ulang lagi. Oke. Sini kita tekan Y. Kita tunggu progresnya. Oke, kita tunggu. Oke, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi MySQL dengan menggunakan perintah sudo nano /etc /mysql /mysql titik conf titik d /mysqld titik cnf seperti ini. Oke, pada bagian di sini kita hanya perlu mengedit bin address-nya menjadi 0.0.0 sebanyak 4 kali. Seperti ini. 0.0.0.0. Oke, jika sudah, kita save dengan perintah Ctrl C, Enter, tekan Ctrl X untuk keluar. Oke, kemudian kita restart MySQL-nya dengan menggunakan perintah sudo systemctl restart MySQL seperti ini. Oke, kemudian kita akan masuk ke MySQL-nya, masukkan perintah sudo MySQL. Oke, jika seperti ini, tampilannya kita berhasil masuk ke MySQL-nya. Oke, pada bagian MySQL, kita akan melihat daftar database dari MySQL. Masukkan perintah show database. Seperti ini. Saya lupa titik koma.
seperti ini. Oke, hasilnya seperti ini. Setelah itu kita akan membuat database baru menggunakan perintah create seperti ini. Create database bebas praktikum seperti ini. Oke, kemudian kita akan mengkonfigurasi backupnya menggunakan perintah sudo mysql dom kemudian spasi menu kemudian spasi root spasi mint spasi nama database kalian, sesuaikan saja. Kemudian code seperti ini, kemudian backup min bahwa praktikum .sql seperti ini. Kemudian jika kalian ingin sudah store atau mengembalikan, cukup kembalikan tanda ini menjadi kebalikannya seperti ini. Oke, lanjut ke praktikum ke-11 yaitu konfigurasi mail server. Langkah pertama yaitu kita akan menginstal mail server atau postfix. Kita jalankan perintah sudo apt min get install postfix seperti ini. Oke, kita tunggu progresnya. Kita tap baru oke. Oke, kita ubah sistem name-nya menjadi contoh titik server titik lokal seperti ini. Kemudian kita tap dan enter. Oke, kita tunggu progresnya. Oke, kemudian di sini kita akan mengkonfigurasi mail servernya gunakan perintah sudo nano spasi /etc /postfix /main.cf seperti ini. Kemudian sini kita akan mengubah my hostname-nya menjadi contoh server lokal. Contoh server titik lokal seperti ini. Kita ganti juga my originnya menjadi etc name. Oke, sesuai. Kemudian kita ganti my destination jadi seperti saja. Oke, seperti ini, cukup ini saja. Kemudian kita akan ganti inet protokolnya menjadi IPv4 seperti ini. Kemudian kita save. Oke, tahap selanjutnya kita akan konfigurasi ulang postfix kita menggunakan perintah sudo dp-get kemudian min reconfigure postfix seperti ini. Oke, sini kita tap baru enter. Oke, kita sesuai, kita oke lagi.
Kita oke. Oke, kita oke lagi. Ya. Oke. 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 Di sini kita tap baru oke lagi. Oke, seperti ini. Kemudian kita restart postfix kita. Nah, kita sudo systemctl restart postfix seperti ini. Oke, sekarang kita akan menguji dengan server kita. Kita akan perintah echo halo semisi seperti ini. Yang kita tutup, kita mau ke garis seperti ini, kemudian kita spasi lagi, mail spasi min s spasi tes email, kemudian tutup, sesuaikan dengan nama box kita seperti ini. Oke, sekarang kita disuruh menginstal main.utis. Jadi kita perintah sudo apt install main.utis. Oke, kita tunggu. Kemudian kita coba ulang. Oke. Kemudian kita cek pesannya di email. Oke, jika tampilannya seperti ini, kita ketik satu untuk melihat isinya. Oke, di sini adalah hasilnya. Tunggu supaya terjelas. Oke, seperti ini. Untuk keluar dari emailnya kita ketik query. Kemudian enter. Oke. Tahap selanjutnya kita akan menginstal dan mengkonfigurasi spam assassin. Oke, tahap pertama kita akan menginstal spam assassin. Gunakan perintah sudo apt install spam assassin seperti ini. Y. Oke, di sini kita akan mengkonfigurasi spam assassin kita gunakan perintah sudo nano /etc /default spam assassin seperti ini. Oke. Pada bagian di sini kita jangan apa-apakan, kita save saja. Kemudian
masuk ke perintah selanjutnya, yaitu kita jalankan spam asasinya dengan menggunakan perintah sudo systemctl restart spam assassin. Oke, selanjutnya kita cek statusnya sudah systemctl status spam assassin seperti ini. Oke, jika seperti ini programnya masih aktif, maka praktikum 11-nya telah resmi selesai.